Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat isya, salat tarawih yang insyaallah sebentar lagi akan sama-sama kita laksanakan, yang insyaallah kita semuanya sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Lembaga Dakwah Islam Kecamatan Bagan Senembah mengutus kami untuk bisa hadir, bertemu, bertatap muka dengan Bapak dan Ibu jamaah Masjid An-Nur Bagan Batu dalam rangkaian Safari Dakwah Ramadan di setiap malamnya, yang alhamdulillah pada malam ini tepatnya giliran kami untuk mengisi tausiah. Adapun judul ataupun tema yang sudah disiapkan oleh Lembaga Dakwah Islam Kecamatan Bagan Senembah pada malam yang kelima ini adalah memakmurkan masjid. Tapi hadirin, sebelumnya mari coba kita mereview kembali ya. Karena yang namanya amalan di bulan Ramadan ini memang banyak fokusnya di masjid. Salat tarawih kita sama-sama di mana? Di masjid atau di langgar atau di surau. Kita tadarus bersama-sama di mana kebanyakan? Di masjid. Ada nanti acara i'tikaf, acaranya di mana? Acaranya di masjid. Ada acara-acara tausiah, acaranya di mana? Di masjid juga. Bahkan nanti pengumpulan zakat fitrah pun diadakan di masjid. Berarti ini include. Artinya ketika kita bicara masalah fadilah dan keutamaan di bulan Ramadan, berarti tak lepas kita daripada yang namanya bagaimana caranya kita memakmurkan masjid. Tapi Bapak dan Ibu, di kesempatan ini agak serius sedikit kita ini. Istilahnya nggak pakai ubur-ubur ikan lele dulu lah, ya. Agak serius dulu kita sedikit. Bahwa jauh sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, satu doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nih, doa ini hafal kita ini. Secara konsepnya, secara konteksnya hafal kita. Apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita? Ya Allah, kita diunjuk untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan dengan keberkahan di 2 bulan ini sampaikan itu sebagai modal kami untuk mengisi di hari-hari Ramadan. Kan itu intinya, Pak. Wa ballighna Ramadan. Berarti ini secara jujur Bapak dan Ibu, ini memang Ramadan bulan yang istimewa, tahu kita. Ya, secara tekstual tahu kita Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh bulan yang penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala secara teori. Tetapi aplikasinya Bapak dan Ibu, nih, sebetulnya Allah ingin tunjukkan kepada kita bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Allah sangat cinta kepada kita, Allah sangat sayang kepada kita, dan Allah tak pernah menginginkan yang terburuk dalam kehidupan kita. Makanya termasuk Ramadan ini salah satu wasilahnya.
Yang orang-orang yang Allah tunjuk pun mengikuti Ramadan ini adalah orang yang istimewa. Karena kamu orang yang istimewa, kamu perlu persiapan. Jadi yang diharapkan nanti setelah ini Ramadan berlalu, kita isi hari-hari yang istimewa di bulan ini dengan amalan-amalan yang istimewa. Karena berada di bulan yang istimewa, maka insya Allah nanti akan lahirlah manusia-manusia yang istimewa setelah Ramadan ini berlalu. Ini yang Allah inginkan kepada kita. Jadi makanya berpuluh tahun Pak, mungkin beratus tahun kita melaksanakan ibadah puasa, nggak ada kesannya sama sekali. Kenapa? Karena kita tidak bisa memaknai apa sebetulnya Ramadan itu. Ustaz, yang namanya Ramadan di setiap tahun adanya itu Ustaz. Iya, habis yang namanya Rajab, Syakban ini pasti Ramadan. Nggak mungkin langsung bulan Syawal. Betul ya Bang ya? Logikanya memang iya. Tetapi persoalan inilah yang ingin kita direview kembali tadi. Kita coba mendekatkan pemahaman bagaimana sih sesungguhnya Allah sayangnya kepada kita. Allah buatkan Ramadan ini kepada kita. Kenapa? Karena Allah tahu pertama dosa kita banyak Bapak Ibu. Nih Ramadan Allah siapkan ampunan yang seluas-luasnya untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah. Ramadan ini sebelum Ramadan 11 bulan sebelumnya tahu Allah Maha tahu tentang kita. Banyak marsak kita, tahu marsak Pak? Itu orang kampung tuh bilang. Banyak masalah kita, banyak persoalan kita. Nih di bulan Ramadan nih, dengan segala kemaha kuasanya Allah, menyiapkan segala fasilitas di bulan Ramadan ini, dekatkan kamu kepada Allah. Makanya Allah jelaskan, kalau ada hambaku yang bertanya di mana aku, tentang bagaimana aku, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa persoalan kamu? Masalah ekonomi kah? Masalah rumah tangga kah? Bahkan masalah bangsa dan negara bisa diselesaikan dengan Ramadan ini kalau kita bisa memahami makna daripada Ramadan itu sendiri. Kenapa Bapak dan Ibu? Yang Allah inginkan kesiapan mental kita Pak. Siap mental kita untuk melakukan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Karena memang orang-orang yang Allah undang untuk melaksanakan ibadah ini pun adalah orang-orang yang istimewa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Makanya Bapak Ibu, kalau di luaran sana tahu kita, tetangga kita dia mungkin dia tahu dan kita tahu dia Islam, KTP-nya Muslim, udah. Tapi ini dengan Ramadan dia tidak tersentuh apa-apa. Kenapa? Karena memang bukan panggilan iman. Ya sudah, jangan rusak ibadah kita gara-gara dia. Tapi mohonkan kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada saudaraku. Tuh. Udah, jangan kita cerca Pak. Cuman terkadang memang kadang-kadang kelewat. Udah tahu memang kayak itu. Tak tersentuh dia dengan panggilan Ramadan ini. Berarti nggak ada imannya. Udah nggak punya iman, nggak punya au pula. Tahu nggak punya au Pak? Nggak ada sopan-sopannya sih ke depan kita gitu. Paling tidak ada adab lah. Kalaupun mungkin tak ada iman, ada adabnya. Tapi itu pun tak ada, ya udahlah, doakan saja. Jadi yang Allah inginkan tadi apa? Yang terbaik bagi kita dalam kehidupan ini. Makanya kalau perkara masalah fisik kita yang gak kuat Pak, kita sakit, misalnya kita korengan, boleh kita gak puasa Pak? Boleh kalau korengannya di jantung Pak. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Allah jelaskan itu. Kalau fisik kamu yang bermasalah, lalu fisik itu mengakibatkan kamu susah untuk melaksanakan ibadah puasa, gak usah puasa kata Allah. Gak usah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, nih Ramadan ini, mudah-mudahan ya, walaupun mungkin ini kita berusaha melakukan amalan ibadah Ramadan kita yang terbaik, ya. Mana tahu kita tidak sempat lagi untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kita berusaha Ramadan 1446 Hijriah ini akan mampu merubah segala cara hidup kita. Mulai dari cara ekonomi kita, cara di kehidupan kita, bahkan cara kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua yang Allah lakukan ini kepada kita. Allah wajibkan puasa kepada kita. Allah wajibkan segala amal yang terkandung dalam puasa ini. Yang Allah inginkan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah
senantiasa menginginkan yang terbaik dan yang termudah bagi kamu, dan Allah tak pernah menginginkan yang kesulitan ataupun yang tersulit bagi kamu. Mudah-mudahan kiranya Ramadan 1446 Hijriah ini mengakibatkan kita menjadi manusia-manusia yang luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Catatannya adalah lakukan yang terbaik. Salat kita lakukan salat yang terbaik. Tadarus kita lakukan tadarus yang terbaik. Infak kita lakukan infak yang terbaik. Istighfar kita lakukan istighfar yang terbaik. Kalau semua yang sudah yang terbaik yang kita lakukan dilakukan pada bulan yang terbaik ini, maka insya Allah setelah nanti Ramadan berlalu kita akan menjadi manusia yang sudah luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah akan jamin kontrak kepada kita. Apa kontraknya? Target puasa ada. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah kamu menjadi orang yang bertakwa, tidak ada persoalan yang tidak selesai di permukaan bumi ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang sudah sampai derajatnya takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan proses puasa ini, maka satu jaminan yang sudah Allah siapkan, Allah akan berikan jalan keluar di setiap kesulitan yang akan dia hadapi. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, Allah berikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga kita mampu mengisi hari-hari Ramadan ini dengan amalan-amalan yang terbaik, sehingga balasan yang terbaik jugalah yang Allah akan berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.